Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan pertama Piala Dunia 2022 antara tim tuan rumah tim nasional Qatar versus tim nasional Ekuador yang berakhir untuk kemenangan Ekuador dengan skor meyakinkan 0-2. Di luar dugaan saya teman-teman bahwa tim tuan rumah tidak bisa mendapatkan poin di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia. Karena seperti yang kita ketahui, biasanya tim tuan rumah kalau nggak bisa menang di pertandingan pertama, maka minimal mendapatkan hasil seri. Tapi terlihat jelas para pemain Qatar tidak bisa mengimbangi permainan dari para pemain Ekuador. Dan saya melihat bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan dari kualitas permainan baik secara individu maupun secara tim antara kedua tim ini. Jika para pemain Qatar itu lebih banyak memberikan umpan-umpan lambung dan sulit untuk keluar dari tekanan para pemain Ekuador, maka para pemain Ekuador bermain dengan kombinasi permainan. Selain juga para pemain Ekuador bisa bermain dengan mengandalkan umpan-umpan pendek, mereka juga seringkali mengandalkan direct pass. Dan juga beberapa kali bisa melepaskan crossing-crossing yang berbahaya dari sektor sayap. Artinya dari segi variasi maka Ekuador jauh lebih unggul, sehingga memang mereka bisa terus-menerus menekan pertahanan dari Qatar karena terlihat para pemain Qatar ini kebingungan dari sektor mana para pemain Ekuador ini akan menyerang karena mereka bermain mengandalkan variasi serangan. Jadi ya tidak monoton. Tapi para pemain Qatar ini kan kalau dapat bola langsung memberikan bola ke depan. Sayangnya tidak akurat. Nah, kalau saya melihat si perbedaan yang lain adalah dari segi mental ya, kalau para pemain Qatar nih tampaknya nih demam panggung. Ya gak salah juga karena mereka kan gak pernah bermain di level Piala Dunia sebelumnya ya. Kalau di kawasan Asia kan gak perlu diragukan lagi nih tim nasional Qatar. Mereka juga adalah salah satu tim yang kuat. Bahkan mereka baru saja kan menjadi juara Asia kan pada tahun 2019 lalu. Tapi ketika bermain di Piala Dunia ya levelnya sudah jelas beda total. Sedangkan para pemain Ekuador terlihat menikmati jalannya pertandingan. Ya, karena kita bisa melihat bahwa dari segi mental tampaknya mereka sudah siap lawan dengan tim tuan rumah. Mereka tidak takut, tidak khawatir untuk bermain terbuka. Dan juga mungkin karena mayoritas pemain mereka sudah bermain di liga-liga besar di Eropa, teman-teman. Karena jika kalian melihat skuad pemain-pemain dari skuad Ekuador untuk Piala Dunia ini, maka hanya penjaga gawang mereka yang bermain di liga lokal mereka. Yang lain itu bermain di luar Ekuador. Jadi dengan demikian tampaklah mental mereka ini sudah semakin kuat. Sedangkan dari Qatar, jika kalian melihat skuad dari Qatar, ya semuanya bermain di liga lokal mereka. Bahkan lebih banyak berasal dari satu klub, Al Saad, yang sebetulnya nggak salah juga. Tapi ketika bermain di level dunia ya sudah terlihat beda mental kan. Para pemain Ekuador ini tampak langsung tancap gas, mereka tidak takut dalam mengambil keputusan, mereka berkali-kali menyerang ke pertahanan dari Qatar, tidak khawatir kena counter, justru mereka beberapa kali bisa mencegah counter dari para pemain Qatar. Nah inilah yang selalu saya katakan bahwa pentingnya bagi para pemain bermain di luar negeri ya, para pemain Indonesia. Agar mental mereka semakin kuat, agar kepercayaan diri mereka semakin meningkat. Karena berlatih di luar negeri, bermain di luar negeri itu akan memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam permainan mereka. Nah jadi tampaknya walaupun Qatar ini sudah siap ya dengan persiapan yang maksimal. Karena sebelum bermain di pertandingan pertama ini mereka sudah melakukan serangkaian uji coba. Tapi ketika mereka turun di pertandingan resmi ini, tampak para pemain ini sepertinya gugup atau juga khawatir. Sehingga memang mereka tampak salah tingkah dalam setiap serangan yang dibangun oleh para pemain Ekuador. Karena kan kita melihat seringkali terjadi kesalahan dari para pemain Qatar. Nah, pelatih Qatar ini juga kan sebetulnya bukanlah pelatih yang jelek. Pelatih asal Spanyol yang sudah lama melatih Qatar. Bahkan dia sudah melatih timnas Qatar U19, timnas Qatar U20, U23 sampai ke senior. Dia membawa timnas seniornya menjadi juara di Asia. Tapi ketika bermain di Piala Dunia, taktiknya ini harus berbeda. Kenapa taktiknya ini harus berbeda? Karena tidak lawan negara sesama Asia. Akan lawan negara dari kawasan-kawasan lainnya. Seperti di pertandingan pertama mereka lawan Ekuador. Memang Ekuador bukanlah salah satu tim kuat yang berasal dari kawasan Amerika Selatan. Ya tentu bedalah dengan timnas Brazil, Argentina, Uruguay, atau juga Chile. Tapi tim ini kerap menyulitkan tim-tim besar lainnya juga di Amerika Selatan. Dan dengan pemain-pemain yang mereka punya yang sekarang sudah hampir semuanya bermain di Eropa, ya terlihat kan level permainan mereka sudah beda total. Dan pelatih mereka nih Gustavo Alfaro nih asal Argentina nih selalu menerapkan taktik menyerang. Bahkan ketika di Copa America tahun lalu juga sama seperti itu. Walaupun resikonya besar, tapi dia ingin filosofi menyerang dari timnya.
Dan tampaklah mereka bisa lebih banyak menciptakan peluang. Selain juga mengandalkan variasi serangan seperti yang tadi saya jelaskan, skill individu dari para pemain Ekuador ini juga sangat unggul dibandingkan para pemain Qatar yang juga coba sesekali untuk mengandalkan skill individu mereka untuk keluar dari high pressing para pemain Ekuador tapi selalu gagal. Dari jalannya pertandingan ya kita bisa melihat bahwa para pemain Ekuador memilih untuk cepat membangun serangan ke area pertahanan dari Qatar. Tampaknya nih mereka sudah tahu bahwa para pemain Qatar kemungkinan akan demam panggung. Ya itu dia, ini kan pengalaman pertama mereka bermain di Piala Dunia. Walaupun mereka bermain di kandang sendiri. Walaupun yang hadir di dalam stadion itu adalah mayoritas pendukung mereka. Tapi beda lah ketika memang mental gak kuat. Dan terlihat kan dari situasi berbahaya pertama tuh, sebetulnya kan Ekuador sudah mencetak gol tapi dianulir karena offside. Nah, ketika situasi kemelut terjadi, kita lihat para pemain Qatar ini panikan, nggak bisa mengawal pemain dari Ekuador. Oke, gol itu dianulir, tapi bukan berarti para pemain Ekuador ini langsung khawatir atau bermain bertahan. Enggak, mereka tetap berani keluar menyerang. Justru para pemain Qatar yang ini tertahan terus di area mereka sendiri. Passing-passing saja mereka salah. Nah, ini yang saya bingung, masa passing-passing saja bisa salah? Masa kontrol bola saja nggak bagus? Yang bisa mereka lakukan tuh hanya pelanggaran-pelanggaran yang keras. Tapi dari segi ketenangan, ya mereka gak terlihat sebagai tim yang sebetulnya mampu bermain di level dunia. Ya mungkin juga karena ini pengalaman pertama mereka ya, dan mereka kan gak lolos dari jalur kualifikasi. Mereka sebagai tuan rumah ya otomatis lolos ke Piala Dunia. Tapi ini salah satu tim tuan rumah yang menurut saya permainannya buruk banget di pertandingan pertama. Justru pertandingan pertama itu yang paling penting, jangan sampai kalah. Tapi dengan kalah tentu sangat sulit bagi mereka untuk lolos dari grup ini. Nah kembali ke permainan dari kedua tim ini, kita bisa melihat bahwa para pemain Ekuador langsung tancap gas. Preciado memberikan bola ke Estrada, Estrada through pass ke Valencia dan Valencia ternyata dilanggar. Nah ini dua kali nih penjaga gawang dari Qatar melakukan kesalahan. Sebelumnya pada saat itu gol yang dianulir ketika dia keluar tapi dia tidak bisa meninju bola atau menangkap bola. Nah kali ini jelas Valencia sudah lewatin dia, masa dia taruh tangan sih kena kaki dari Valencia. Jelaslah itu pelanggaran. Dan Valencia bisa menyelesaikan penalti itu dengan baik. Kemudian terus nih, Ekuador keluar menyerang kan. Beberapa kali mereka mendapat lagi peluang. Memang nggak selalu on target. Sebelum akhirnya mereka bisa mencetak gol. Kita lihat crossing yang diberikan itu dari sektor sayap oleh Preciado, salah satu fullback dari Ekuador. Dan saya bingung juga kenapa para pemain Qatar nih kok terlambat melompat atau memang nggak bisa melompat tinggi ya. Itu sebelum bola itu menuju ke Valencia yang mencetak gol, sebetulnya kan sudah ada Estrada itu. Estrada itu juga melompatnya tinggi loh. Memang lewat dari Estrada, tapi langsung bola itu menuju kepada Valencia yang bisa mencetak gol yang indah dengan kepalanya. 0-2 udah selesai. Terlihat mental para pemain Qatar ini down, walaupun mereka tetap bermain agresif. Banyak pelanggaran yang mereka lakukan kan. Bahkan sampai Valencia pun tuh gak bisa main sampai akhir. Dan sebetulnya ada sih beberapa peluang dari para pemain Qatar, tapi tendangannya melenceng-melenceng semua. Itu ada pemain mereka tuh Abdel Karim ya, kalau nggak salah tuh namanya tuh, yang mendapatkan peluang setelah Ekuador unggul 0-2, justru dia sudah berada dalam free position tuh di depan kotak penalti, tendangannya melayang tinggi. Tuh kalau ada burung bisa kena tuh. Serius, saya nggak bohong, tinggi banget itu tendangannya. Dan saya melihat bahwa pelatih dari Qatar ini nggak bisa berimprovisasi. Seharusnya ketika tertinggal harus mengubah permainan, mengubah dari defensive mode ke attacking mode. Mungkin dia juga khawatir jika bermain attacking mode akan lebih banyak kebobolan. Tapi saya melihat Qatar terus bermain di belakang. Terus coba mengandalkan counter. Ya udah gak bisa karena para pemain Ekuador ini menutup ruang. Jadi ketika ruang ditutup, bagaimana caranya untuk bisa menyalurkan bola. Dan juga sudah unggul 0-2, para pemain Ekuador juga lebih fokus untuk mempertahankan keunggulan. Maka itu mereka hanya sesekali saja membangun serangan. Coba untuk lebih lama menguasai bola di tengah atau juga di ruang pertahanan mereka. Apalagi kan setelah ini masih ada 2 pertandingan dengan waktu recovery yang mepet. Tentu mereka nggak maulah memforsir para pemain mereka. Bahkan para pemain Qatar ketika coba untuk bermain di ruang pertahanan mereka pun bisa diintercept beberapa kali oleh para pemain Ekuador. Tuh hampir kan gol dari Ekuador ketiga, ketika di babak kedua tuh ada salah passing dari para pemain Qatar dan pemain dari Ekuador tuh dapat peluang. Ibarat tuh kalau nggak salah. Dan saya melihat salah satu kekuatan dari Ekuador ini 2 fullback mereka yang memang posisinya fullback tapi mainnya seperti wingback. Preciado dan juga Estupinian. Bagus sekali nih 2 pemain ini. Estupinian ini bermain di Inggris ya, bersama Brighton and Hove. Ada 3 pemain Ekuador nih yang bermain di Inggris teman-teman. Caicedo, Estupinian, dan juga Jeremy ya, salah satu pemain muda mereka. Dan terlihat nih dari segi formasi juga
Ya Ekuador gak khawatir pakai formasi 4-3-3. Memang secara teori 4-4-2, tapi saya melihat ada satu lagi pemain yang mendukung serangan. Siapa? Caicedo. Jadi ada Caicedo, Estrada, bersama juga dengan Valencia. Dan 3 pemain ini selalu mengubah posisi mereka selama jalannya pertandingan. Nah, itu membingungkan para pemain Qatar. Dan juga dari Qatar ini adalah pelajaran yang berharga, bahwa kalau mau main di level dunia, pertama-tama mental harus kuat, dan kedua mereka harus punya pemain-pemain yang sebenarnya perlu pengalaman bermain di Eropa juga. Tapi jangan semuanya bermain di liga lokal. Apa yang dilakukan oleh Jepang dan Korea ketika mereka sulit progres di Piala Dunia? Mereka lebih banyak mengekspor pemain mereka kan? Para pemain mereka berkembang lebih baik lagi, progresnya luar biasa, sehingga sekarang mereka langganan lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi. Nah, artinya memang nih Jepang dan Korea memberikan contoh sebetulnya ke negara-negara lain di Asia, bahwa kalau mau maju, mau tidak mau, ya pemain-pemain kalian juga harus mulai bermain di luar negara sendiri gitu, harus bermain di Eropa, ya kalau nggak di Amerika Selatan, kalau nggak ya di negara Asia lainnya, tapi jangan hanya bermain di dalam negeri saja, ya sulit untuk bisa berkembang ketika nanti sudah masuk ke level Piala Dunia, dan itu yang memang terjadi di pertandingan kemarin malam kan. So tentu lebih berat lagi bagi Qatar karena 2 pertandingannya lebih berat ya, tapi namanya sepak bola nggak bisa diprediksi. Kita tunggu apa perubahan yang bisa dilakukan oleh pelatih mereka, Felix Sanchez, yang sebetulnya mukanya mirip saya juga ya, banyak sekali nih teman-teman kembaran saya. Dan Gustavo Alfaro, very good, bermain menyerang, meminta para pemainnya main high line of pressing, variasi serangan sehingga mereka bisa memporak-porandakan pertahanan dari Qatar, menciptakan lebih banyak peluang, dan juga bisa mencetak 2 gol, sedangkan Qatar saya sama sekali tidak melihat ada peluang yang berbahaya dari mereka, sehingga penjaga gawang Ekuador ini Galinde seperti cuma ngopi saja tuh di atas lapangannya. Dan saya akan siaran nanti pertandingan antara tim nasional Inggris versus tim nasional Iran karena saya sudah tidak sabar untuk menonton Harry Maguire. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.